Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat muslim. Kali ini saya akan sedikit berbagi dengan ilmu saya yang sedikit ini. Saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian terkait dengan cara mencuci pakaian agar pakaian kita suci dan bersih. Jadi tidak hanya sekedar bersih, tapi juga suci. Mengingat kita sebagai muslim mempunyai ritual ibadah, terutama yang bernama sholat. Dan sholat disyaratkan yaitu kita dalam keadaan selain tempat juga badan dan pakaian kita dalam keadaan suci. Nah, mengingat sholat kita harus dengan menggunakan pakaian yang suci, maka saat mencuci perlu kita perhatikan agar pakaian kita selain bersih juga suci. Nah, bagaimana cara untuk mensucikan pakaian kita? Kemudian setelah diyakini suci, kemudian kita bersihkan. Nah, jika kita meyakini saat akan mencuci pakaian, kita yakini pakaian kita sudah tercampur dengan benda-benda najis sehingga mengharuskan kita untuk mensucikannya. Jadi pakaian yang akan kita cuci tidak boleh langsung kita rendam. Jadi terlebih dahulu pakaian yang akan kita rendam, kita sucikan terlebih dahulu najisnya, kemudian baru bisa kita rendam. Nah, begini. Ini pakaian yang akan saya rendam yang sudah terlebih dahulu saya bersihkan dari najis dengan air yang mengalir. Nah, jadi sebelum merendam pakaian, jangan sampai pakaian yang suci kemudian tercampur dengan pakaian yang bernajis. Nanti najisnya mencampur jadi satu kalau tidak disucikan terlebih dahulu dengan air yang mengalir. Jadi pakaian ini sudah saya pastikan sudah dalam keadaan suci dari najis karena tadi sudah saya bersihkan dengan air yang mengalir. Penting, sangat penting sekali teman-teman sahabat muslim sekalian, perlu kita perhatikan dalam pencucian pakaian kita, karena pakaian yang kita gunakan tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari biasa, tapi juga pakaian yang kita gunakan terkadang kita gunakan untuk sholat. Contohnya sejadah, terlebih lagi sejadah, sarung, ataupun baju-baju koko. Nah, saat kita mencuci, saat kita merendam juga sangat perlu kita perhatikan deterjen apa yang kita gunakan. Nah, penting juga untuk kita perhatikan deterjen yang akan kita gunakan untuk merendam pakaian kita. Perlu kita perhatikan juga label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa lihat di sini saya gunakan deterjen yang ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia, supaya kita yakin deterjen yang kita gunakan tidak ada mengandung benda-benda najis di dalamnya, tidak ada serbuk-serbuk yang ada di dalam deterjen ini, supaya kita yakin tidak ada benda-benda yang najis. Ini ada label halalnya tapi tidak kelihatan, terlalu kamera saya tidak bisa memfokuskan ini. Nah, ini label halal ini. Nah, ini kita pastikan ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya makanan, tapi pentingnya juga kita menggunakan deterjen yang berlabelkan halal, karena mengingat pakaian yang kita gunakan yaitu harus selain bersih juga harus suci. Ini saya gunakan yang berlabel halal agar meyakinkan bahwa sebisa mungkin kita lebih memikirkan kesucian dari pakaian kita. Kita gunakan deterjen yang ada label halal dari Majelis Ulama supaya kita meyakini bahwa kandungan dalam deterjen tersebut
tidak ada benda yang mengandung najis. Jadi pakaian kita benar-benar bersih dan suci. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya, pakaian ini bisa setelah direndam berapa menit bisa dicuci dan dibilas dan dikeringkan. Demikian yang dapat saya bagikan. Kalau ada salah khilaf kata atau dan lainnya, atau ada kritik dan saran, saya mohon masukannya, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.